Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Bapak Ibu sedayana kumaha damang? Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hari ini kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam acara yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Pertama, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Menteri Transmigrasi. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara. Terima kasih Pak Menteri yang telah mengundang saya secara khusus di Balai Makarti Kementerian Transmigrasi ini. Tentunya juga kepada Bapak Wakil Menteri Transmigrasi, Bapak Viva Yoga Mauladi, tepuk tangan juga untuk Pak Wamen, beserta para pejabat teras di lingkungan Kementerian Transmigrasi, Sekjen, para Dirjen, para staf khusus Menteri, para staf ahli, dan semua jajaran keluarga besar Kementerian Transmigrasi yang sangat saya cintai dan banggakan. Saya juga ingin tentunya menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Osi Darmawan. Beserta para sahabat di jajaran Kementerian ATR BPN, baik di tingkat pusat, kantor wilayah Provinsi Jabar, dan juga kantor pertanahan Sukabumi yang juga telah berkontribusi dalam acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih pula kepada para pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang telah hadir, khususnya kepada Bupati Sukabumi. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Asep Japar beserta jajarannya, termasuk saya dengar hadir para camat, para kepala desa yang membersamai kita hari ini, dan tentunya kepada Bapak Ibu masyarakat Sukabumi, para patriot, para transmigran yang insya Allah hari ini akan diserahkan surat atau sertifikat hak milik bagi Bapak Ibu sekalian. Saya beserta jajaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di sini hadir para deputi, para staf khusus dan tenaga ahli, tentunya turut bergembira karena hari ini menjadi sebuah momentum yang penting. Setelah kurang lebih 8 bulan, Kementerian Transmigrasi di bawah kepemimpinan Bapak Iftitah Sulaiman mencoba merumuskan sebuah strategi yang komprehensif untuk bisa menata arah transmigrasi ke depan. Setelah sekian lama, transmigrasi tentunya mengalami perubahan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, perkembangan sosial masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Dan kini Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki arah yang jelas
yang tentunya diharapkan melalui pembangunan yang berkeadilan juga berkelanjutan, di mana tidak ada daerah atau kawasan manapun yang tertinggal, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tidak ada kalangan atau kelompok masyarakat manapun yang kemudian tertinggal di negeri ini. Tentu dari sisi ekonomi dan dari sisi sosial. Saya memiliki keyakinan karena sejak awal Pak Menteri dan seluruh jajaran telah menghadirkan sebuah konsep besar dan juga paradigma baru transmigrasi. Dan secara gamblang tadi dijelaskan oleh Bapak Menteri Transmigrasi 5 program unggulan. Yang pertama adalah program Trans Tuntas yang hari ini akan kita luncurkan bersama. Yang tujuannya adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi para transmigran. Apalagi sudah ditunggu belasan bahkan puluhan tahun. Hidup di atas tanah yang tidak bersertifikat itu tentu menghadirkan rasa tidak nyaman, was-was, khawatir, dan bahkan bisa membuat kita kehilangan kepercayaan diri dalam berkehidupan, dalam mengembangkan usaha dan lain sebagainya. Hari ini akan kita buktikan bahwa dengan kerja keras kita bisa menuntaskan berbagai isu dalam hal lahan dan tanah bagi masyarakat transmigran. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan juga program Translok, transmigrasi lokal. Pertama dan utama memang kita berharap transmigrasi ke depan itu lebih melibatkan masyarakat lokal. Katakanlah Sukabumi, Pak Bupati, para camat, para kepala desa memahami lokasi yang ada di sana, potensi dan tantangannya, dan juga masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Sukabumi tentu juga bisa didayagunakan terlebih dahulu untuk mengembangkan kawasan transmigrasi. Nah, yang ketiga tentunya juga penting dan menjadi unggulan. Saya sudah dengar dari banyak pihak feedback yang sangat positif Bapak Menteri tentang program transmigrasi Patriot. Namanya membuat kita semakin menyadari bahwa memang para transmigran itu bisa dikatakan menjadi pionir, menjadi orang-orang yang punya keberanian, mungkin sedikit nekat awalnya. Nekat itu kadang-kadang cenderung konotasinya negatif karena artinya asal berangkat saja. Tapi yang ingin kita bangun adalah sebuah keberanian menuju sebuah harapan baru. Harapan yang baik ke depan. Memang butuh keberanian. Keluar dari zona nyaman, keluar dari lingkungan yang selama ini akrab dengannya. Menuju ke suatu lokasi yang baru dibutuhkan rasa ingin tahu, tapi juga dibutuhkan kesiapan, skills. Oleh karena itu saya menyambut baik jika nanti direkrut putra-putri terbaik, kapasitas yang unggul, dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan, termasuk melalui program-program beasiswa, melakukan ekspedisi, memotret, mengidentifikasi berbagai potensi kawasan. Tematik, tidak semua kawasan punya potensi yang sama. Ada yang bagus pertaniannya, perkebunannya, tapi juga tempat yang pesisir tentu lebih fokus pada hasil lautnya, pengembangan, pembudidayaan ikan dan lain sebagainya, termasuk yang sifatnya kreatif, ekonomi kreatif, pariwisata. Ini juga menjadi potensi yang bisa dikembangkan oleh para transmigran. Yang keempat adalah program transmigrasi Karya Nusa. Karena tingkat singkatannya TKN juga, padahal TKN itu Transmigrasi Karya Nusa. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya setelah dipetakan semua potensi wilayah tadi, maka
kita ingin lapangan pekerjaan terbuka luas. Negara-negara di dunia saat ini juga bergelut dengan isu ekonomi yang pada akhirnya berujung pada isu lapangan pekerjaan, job creation maupun job security. Kalau Kementerian Transmigrasi bisa menjadi salah satu yang terdepan untuk membuka lapangan pekerjaan di berbagai daerah, pahalanya tinggi. Karena lapangan pekerjaan itu bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah dignity. Apalagi kepala keluarga kalau tidak punya pekerjaan itu rasanya bersalah. Padahal ia harus menafkahi anak istrinya secara halal. Jadi lapangan pekerjaan itu juga membuat seseorang merasa terhormat dan punya semangat dan harapan hidup. Jadi lapangan pekerjaan itu harus diutamakan. Dan sekali lagi Kementerian Transmigrasi punya peluang untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru ke depan. Dan yang terakhir seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tidak mungkin ini semua bisa berdiri sendiri. Sehingga program transmigrasi gotong royong ini juga menjadi kekuatan untuk keberlanjutan ke depan. Hubungan, sinergi kolaborasi yang baik antar kementerian lembaga termasuk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus semakin kuat. Kami di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentunya ada bersama keluarga besar Kementerian Transmigrasi untuk mendorong dan memberikan penguatan-penguatan yang dibutuhkan. Penguatan kebijakan sudah pasti, penguatan moral apalagi. Sedangkan penguatan anggaran, nah sama-sama kita kawal Pak Menteri. Tapi saya sudah mendengar kabar baik tadi, mudah-mudahan tidak lama lagi akan turun, bukan dari langit tapi atas kerja keras dari Kementerian Transmigrasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri, Pak Wamen, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga segera turun anggaran yang memadai, sehingga 5 program tadi bisa segera dieksekusi dengan efektif dan efisien. Ini harapannya. Kalau tadi sudah dijelaskan ada kelebihan Kementrans, punya lahan, punya tenaga kerja. Tapi juga langsung diakui kekurangannya kurang modal, teknologi, dan yang terakhir off-takernya. Walaupun saya belum menerima, tapi saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kalau tadi Bapak Ibu datang dari Sukabumi membawa hasil buminya. Ini luar biasa. Saya terharu tadi mendengarkan, ada apa aja Bapak Ibu? Beras merah, nanas madu, salak. Waduh, mudah-mudahan berkah ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita harus menciptakan ekosistem. Kalau tidak ya segitu-segitu saja. Padahal kita berharap skalanya itu makin besar. Boleh diawali dengan skala rumah tangga, tapi tujuan berikutnya adalah yang lebih besar. Bahkan skala industri, skala ekspor, kenapa tidak? Diawali dari mimpi besar. Dan saya tahu Pak Mentrans ini punya mimpi yang besar. Saya tahu persis. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR. Tolong sampaikan salam hormat saya, Pak Wamen, kepada Pak Nusron Wahid dan jajaran Kementerian ATR BPN. Dulu saya 8 bulan saja di sana, tapi punya keyakinan bahwa Kementerian ATR BPN juga punya peran yang sangat penting. Karena bicara pembangunan infrastruktur, apapun pembangunannya, mau di Jawa, di luar Jawa, berawal dari lahan. Kalau tidak ada lahan yang jelas, tadi status clean and clear, tidak mungkin ada yang berani membangun. Tidak mungkin investasi berani untuk datang. Apalagi kalau tanah itu dikuasai oleh mafia tanah. Ada oknum-oknum yang bermain sehingga tidak ada kepastian. Negara butuh kepastian atas tanah. Perusahaan butuh kepastian atas tanah. Masyarakat, warga-warga semuanya butuh kepastian akan tanah. Kalau tidak, hidupnya tidak nyaman, tidak tentram, tidak bahagia, dan tidak ada yang bisa diturunkan kepada anak cucunya. Betul Bapak Ibu sekalian? Kalau punya sertifikat,
itu berharga dan juga punya nilai ekonomi. Benar Pak Menteri tadi sampaikan, punya nilai ekonomi. Bisa bankable, bisa mendapatkan modal usaha. Tentu modal usaha yang produktif, bukan konsumtif. Digunakan dengan baik, dijaga sertifikat itu. Sekarang program digitalisasi juga membantu untuk mengamankan sertifikat yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat. Jadi selamat atas diterbitkannya 1120 sertifikat hak milik untuk warga, baik untuk hunian, pekarangan maupun untuk usaha. Mohon maaf Pak Bupati, saya belum berkesempatan datang ke tadi UPT yang ada di Sukabumi, karena tadi Pak Mentra sudah menyampaikan besok saya harus terbang ke Brazil untuk tugas menghadiri forum BRICS 30 jam perjalanan udara, sehingga saya harus persiapan dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf sekali lagi saya belum bisa datang ke Sukabumi, tapi acara hari ini juga menurut saya sama nilainya, dan bahkan mudah-mudahan teman-teman media bisa membantu menyampaikan suara para transmigran ini dan perjuangan dari Kementrans termasuk Kementerian ATR BPN agar kepastian hukum atas tanah dan kesejahteraan bisa semakin baik untuk masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya program Trans Tuntas. Semoga ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Dari Sukabumi ke Jakarta. Cakep. Jangan lupa membeli ketan. Cakep. Semoga